Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ilyas Sasina Larsati dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Turki Utsmani dan kebijakan yang ada di dalam dinasti Turki Utsmani. Saya menjelaskan latar belakang terbentuknya Turki Utsmani. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu negara Turki dan kenapa bisa menjadi negara Turki Utsmani. Turki adalah negara kawasan Timur Tengah yang terletak antara benua Asia dan Eropa. Pada abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia. Saat itu, Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman menguasai Asia Tengah hingga Eropa. Bangsa Turki adalah bangsa yang mempunyai rasa disiplin yang tinggi. Bangsa Turki terdiri dari beberapa macam suku bangsa, seperti bangsa Turki Saljuk, bangsa Turki Utsmani. Bangsa Turki Saljuk adalah bangsa yang telah berkembang dan berhasil menguasai Baghdad, tapi sayang, akhirnya lenyap dihancurkan oleh pasukan Mongol. Kemudian timbullah Turki Utsmani yang berhasil berkembang luas dan yang sekarang disebut bangsa Turki. Latar belakang yang pertama adalah kabilah Ugus. Kabilah itulah yang menurunkan bangsa Turki Utsmani. Latar belakang yang pertama adalah kabilah Ugus. Kabilah Ugus adalah kabilah yang menurunkan bangsa Turki Utsmani. Mereka berhasil dari daerah sebelah utara Tiongkok, kemudian pindah ke daerah Turkistan hingga zaman abad ke-13 Masehi karena terdesak oleh bangsa Mongol. Latar belakang yang kedua adalah Sulaiman. Pada waktu penyerbuan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan ke wilayah Turki Utsmani, kemudian mereka pindah ke tempat lain di bawah pimpinan Sulaiman. Tapi malang nasib pemimpin itu sewaktu menyeberangi sungai Efrat, dia tenggelam dan sampai mati. Kemudian pimpinan diganti oleh putranya yang bernama Ertugrul pada tahun 1227 sampai 1279. Belakang yang ketiga adalah Ertugrul. Dalam pengembangan itu, Ertugrul menjumpai pasukan yang sedang bertempur di dekat Angora, yaitu antara pasukan Turki Bani Saljuk untuk menggempur pasukan Mongol. Berkat pertolongan Ertugrul itu, pasukan Bani Saljuk mendapat kemenangan. Atas jasanya, Ertugrul mendapat hadiah dari Sultan Alauddin sebuah daerah di dekat Broesa. Setelah itu, Ertugrul meninggal dan diganti oleh putranya yang bernama Utsman pada tahun 1294. Belakang yang keempat adalah Sultan Alauddin dari Bani Saljuk. Kerajaan Turki Saljuk itu di bawah pimpinan Sultan Alauddin yang berpusat di Timur Tengah dan Anatolia atau daerah Republik Turki yang sekarang. Mereka berhasil menguasai daerah Abbasiyah di bagian barat. Dia sering juga mengadakan penyerbuan di daerah Bizantium yang mendapat bantuan dari Utsman dan ternyata mereka menang. Oleh sebab itu, Utsman mendapat anugerah pangkat Amir dari Alauddin. Latar belakang yang kelima adalah penyerbuan pasukan Mongol. Pada tahun 1300 Masehi, Bani Saljuk mendapat serbuan dari bangsa Mongol. Pada saat itulah Sultan Alauddin wafat. Kerajaan Turki semakin kacau, terpecah belah menjadi beberapa amirat. Sedang Amir Utsman sendiri pada daerahnya merdeka di daerah timur Konstantinopel.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh bangsa Turki Utsmani. Yang pertama itu Utsman atau yang lebih disapa Utsman I pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi atau 699 sampai 726 Hijriah sebagai pendiri Turki Utsmani yang merencanakan kerajaan yang dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman membangun tentara yang berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala yang sering disebut dengan Al-Ghazi yang terdiri dari akhi atau ikhwan atau persaudaraan terdekat Baktashi. Pada masa kekuasaannya berhasil membebaskan daerah pusat kota di tepi Laut Marmara. Selanjutnya yaitu kebijakan yang ketiga, yaitu Murad I pada tahun 1360 sampai 1388 Masehi atau 761 sampai 761 sampai 791 Hijriah. Murad I adalah putra kedua dari Orkan. Ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orkan yaitu Sulaiman meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang pemberani, gemar berjihad, dermawan dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu. Berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Di sekelilingnya terdapat sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer yang selalu ia ajak untuk bermusyawarah. Dia juga berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianopel atau yang kemudian berubah nama menjadi Edirne dan dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia, ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Karena banyaknya kota-kota yang ditaklukkan Murad I, pada waktu itu bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen batalkan untuk meminta restu pada Paus Urbanus V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Murad I menghadapi serangan Eropa. Pertama, serangan dari Raja Horok V dari Serbia dibantu Raja Bosnia bermasuk menyerang Adrianopel. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Murad I sehingga Balkan jatuh ke tangan umat Islam. Selanjutnya Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Smakov, Sofia, Monatsir, dan Saloniki. Kedua, serangan dari kerajaan Bulgaria, Serbia, Sisman, dan Lozan yang dibantu oleh kerajaan-kerajaan Eropa lainnya. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Murad I lagi setelah kemenangan di Kosovo. Sultan Murad I melakukan inspeksi di medan perang. Dia berkeliling di antara deretan korban kaum muslimin yang wafat dan berdoa untuk kebaikan mereka. Pada saat itulah seorang tentara Serbia yang berpura-pura mati segera berlari ke arah Murad I. Para pengawal berhasil menangkapnya, akan tetapi tentara ini berpura-pura berbicara kepada Sultan. Mendengar demikian, Sultan memberi isyarat
kepada para pengawalnya untuk melepaskannya. Tetapi tentara Serbia itu lalu mencium tangan Sultan, dan cepat ia mengeluarkan pisau beracun dan menikam Sultan. Akhirnya Sultan Murad I meninggal dengan syahid pada 15 Sya'ban 791 Hijriah. Kebijakan yang keempat adalah Bayazid pada tahun 1388 sampai 1403 Masehi atau 791 sampai 817 Hijriah. Ia menggantikan kedudukan ayahnya Murad I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua front Balkan dari Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Yaldrum atau kilat. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga ia mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifasius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid, dan peperangan inilah yang menyebabkan terjadinya perang salib. Atas keberhasilannya itu, Bayazid berkeinginan mengambil alih Konstantinopel dan menjadikannya target utama dalam perluasan wilayah berikutnya. Oleh karena itu, dia bergerak bersama pasukannya dengan sangat rapih untuk melakukan pengepungan atas Konstantinopel. Hal ini terus berlangsung hingga kota ini hampir saja bisa dikuasai. Tiba-tiba Bayazid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena muncul bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng. Pada peperangan melawan Timur Leng di Ankara, Bayazid dapat ditaklukkan sehingga mengalami kekalahan. Dan ketika itu Bayazid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tahanan Timur Leng pada tahun 1403 Masehi. Kekalahan Bayazid dalam perlawanan melawan Timur Leng disebabkan karena tergesa-gesa dalam mengatur strategi perang dan kurang persiapan untuk memilih pasukannya dengan baik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.